saya diberi kesempatan untuk menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Dan nama saya Nuriati Mamonto. Saya punya ayah berasal dari Kota Mobagu, Pulau Mongondo. Jadi Manado, terus dari Manado ke Kota Mobagu itu kira-kira 3 jam itu perjalanan pakai mobil. Jadi ayah saya Islam dari Kota Mobagu, ibu saya Bugis Palopo. Dan saya dibesarkan secara Islam fanatik gitu. Dan saking fanatiknya ya saya sampai dikirim ke ujung pandang untuk kuliah waktu itu ya. Jadi saya dibalikin ke keluarga ibu saya. Nah, akhirnya saudara, ketika saya selesai kuliah, saya kembali ke Manado. Saya bekerja sebagai sekretaris di kantor gubernur waktu itu ya, tahun 82, tahun 80 gitu. Saya jadi sekretaris di Biro Pembangunan. Saya waktu itu umur 22 tahun. Ya, saya umur 22 tahun, lalu saya bekerja di situ. Kemudian saya ketemu calon suami saya itu, dia sebagai pemborong, saya konsultan. Lalu kita bersahabat, kira-kira berapa bulan gitu, 3 bulan Kak. Lalu dia bilang sama saya, dia jatuh cinta sama saya. Lalu saya katakan, saya mau menikah dengan orang Islam, bukan orang Kristen. Lalu dia masuk Islam. Dia ke kapal sandar ya. Di Manado ada satu tempat yang namanya kapal sandar, lorong kapal sandar. Di situ dia pergi. Lalu dia diislamkan situ, lalu dikasih kartu. Lalu dia datang kepada saya, lalu dia bilang, saya sudah Islam, gitu. Nah, waktu itu saya juga sebagai remaja masjid, saya cari-cari jiwa, ya, untuk jadi orang Islam. Lalu dia masuk Islam, lalu dia bilang sama saya, kalau kamu tidak menikah dengan saya potong tangan kamu. Terus saya bilang, kok kenapa tangan yang dipotong? Ya iya, karena waktu itu saya sebagai konsultan arsitek ya, saya tukang gambar. Lalu dia pikir kalau saya dipotong tangannya, saya udah nggak dapat duit, ya, karena kerjaan saya gambar. Lalu dia bilang sama saya, kalau saya nggak menikah dengan dia mau potong tangan saya. Lalu ibunya datang ke rumah saya, minang saya. Jadi ibu saya nggak mau terima karena dia nggak suka sama orang Kristen. Katanya orang Kristen itu tukang dusta. Jadi dia pura-pura masuk Islam, nanti dia tarik saya gitu. Jadi mami saya bilang, kalau kamu mau menikah dengan dia, kamu dicoret, kita buang kamu. Kita buang kamu dari keluarga ini. Jadi dicoret namanya dari kita udah nggak punya anak lagi namanya Nuriati. Jadi waktu itu saya mikir begini, kan saya pentingkan Tuhan, saya dapat jiwa. Jadi orang tua saya pasti mereka terima satu waktu, saya pikirnya begitu. Jadi waktu itu suami saya itu calon suami saya juga dia desak saya, sementara saya waktu itu mau dinikahkan sama orang Arab. Tapi saya nggak mau ya. Karena kalau saya nikah sama orang Arab itu saya udah istri ke-9 dan saya tidak mau. Jadi dia cerai-cerai sama istrinya dan jadi saya kalau saya mau nikah sama dia, saya jadi yang ke-9. Jadi saya nggak mau. Lalu saya pikir yang penting ini dia udah masuk Islam, karena mereka tidak mau terima, jadi saya kabur waktu itu. Saya lari dari rumah, saya berdoa, saya sembahyang dulu ya waktu itu. Mereka udah kunci saya di kamar, baru di depan pintu kamar itu ada mami atau adik saya yang di depan pintu itu ditungguin, tidak boleh keluar saya waktu itu. Lalu saya berdoa, saya sembahyang.
Ya Allah, kalau ini jalan saya, buka pintunya. Saya berdoa begitu. Lalu tiba-tiba saya habis sembahyang, saya buka, pintunya terbuka. Padahal kan mereka kunci dari dalam. Terus saya keluar. Saya bakar semua foto-foto wisuda, saya bakar semua, nggak ada. Jadi pikir saya supaya nggak ada yang mereka mau bawa untuk cari saya gitu. Saya bakar semua foto-foto. Baru saya keluar. Saya waktu itu saya punya mobil ya, mobil saya beli sendiri. Karena waktu itu saya juga sudah bantu-bantu orang tua gitu untuk keuangan dan lain-lain. Jadi saya waktu itu saya mampir jual mobil langsung berangkat Jakarta. Saya cuma bawa ijazah saya sama pakaian cuma berapa gitu, 2 potong gitu. Saya jalan langsung Jakarta. Kebetulan calon mertua saya itu ada di Jakarta waktu itu, jadi dia jemput saya. Dan sesudah itu, ini calon suami saya itu keluarga saya laporin ke polisi, dia ditangkap, jadi disimpan di polisi sana, dia ditahan. Lalu setelah dia mau cair, karena dia pemborong, mau cair proyeknya, dia minta tolong ke polisi antarin dia ke bank. Setelah dia cair uangnya, dia bilang sama polisi, kita ini udah dewasa. Waktu itu saya udah umur 25 tahun, dan calon suami saya itu 33 tahun. Lalu dia bilang, kita udah dewasa, saya mau cari dia, antarin saya ke airport. Dan saya mau menikah sama dia. Jadi polisi, oke. Ya nikah ya kamu kalau udah ketemu, iya. Jadi dia susul saya ke Jakarta. Lalu kita menikah di Bogor. Kita menikah di Bogor. Kebetulan teman sepupu dari suami saya itu temannya ada di Bogor. Baru kita kedatang ke Bogor ke rumahnya. Kita urus surat-surat, baru kita menikah. Dan wali hakim saya itu waktu itu Kiai Haji Istihori, orang kedua di Bogor waktu itu. Jadi dia yang jadi wali hakim saya. Habis itu setelah kita habis menikah, ya 1 minggu kemudian kita kembali ke Manado. Lalu orang tua saya kirim kantor agama, minta lihat surat nikahnya. Lalu saya kasih lihat aslinya, kasih lihat fotokopinya. Lalu orang kantor agama bilang pesan dari orang tua saya disuruh cerai. Karena orang tua nggak setuju katanya, disuruh cerai. Lalu saya bilang sama orang dari kantor agama itu, bikin aja berkasnya. Lalu dia bikin berkasnya, 2 hari kemudian dia balik, dia bawa berkasnya, ini tinggal ditanda tangan. Terus dia bilang kalau katanya ditanya, bilang aja, jelek-jelekin aja itu laki-laki. Bilang apa kayak pokoknya jelekin gitu. Jadi kamu mau minta cerai. Saya bilang saya nggak mau berdusta. Saya mau katakan yang benar, bahwa saya tidak mau cerai, ibu yang suruh cerai sama saya. Terus dia bilang, kalau begitu, saya dong mau dipecat. Nggak boleh ngomong begitu. Saya bilang, tidak, saya mau ngomong begitu apa adanya. Kan saya nggak mau cerai. Lalu dia bilang, kalau begitu ya udah, saya nggak mau juga. Sampai dia katanya dapat masalah. Lalu akhirnya nggak jadi. Rumah tangga saya jalan sebagai Islam. Anak saya lahir waktu itu. Ya. Terus setelah waktu itu saya tinggal di Manado, kemana-mana kalau ketemu sama adik-adik saya, mereka buruin saya gitu ya, mereka marah gitu, kayak mau dipukulin gitu. Terus kalau mobil saya juga lewat di depan rumah, kayak kadang-kadang saya kangen ya lihat rumah saya lewat, waduh dilemparin pakai batu. Ibu, dilemparin pakai batu. Ibu Nuriati. Ya. Ibu, kameranya dituruni sedikit ya Bu, supaya mukanya bisa lebih jelas. Iya. Dituruni sedikit, baru geser ke kanan sedikit, Ibu. Geser ke kanan sedikit. Bukan, enggak, dituruni lagi sedikit. Turuni dikit lagi kameranya. Kameranya dituruni begini? Sedikit lagi. Ke kanan begini? Bukan, itu ke kiri. Ibu ke kanan, geser ke kanan. Ke kanannya Ibu. Ya. Ya. Gini. Ya, oke. Oke, Ibu, silakan. Jadi waktu itu kalau saya lewat depan rumah mobil saya dilemparin batu. Jadi setelah anak saya udah umur 4 tahun kita pindah ya. Suami saya waktu itu dapat kerjaan di Irian, Nabire.
Lalu saya ikut ke Nabire, bawa Kristi umur 4 tahun. Sampai kita kira-kira 1 tahun di Nabire, lalu pindah Jakarta. Kristi umur 5 tahun di Jakarta, kita tinggal di rumahnya adik ipar saya. Lalu habis itu saya pindah kontrakan ya. Saya cari kontrakan dekat masjid. Supaya dengan catatan anak saya sama suami saya bisa belajar gitu. Jadi kalau azan langsung ke sebelah, langsung sembahyang gitu. Dan sehari-hari saya jadi imam. Suami saya di belakang, saya di depan. Kalau dia ikut-ikut, kalau saya sujud, dia sujud, saya ruku, dia ruku, begitu. Tapi saya ajarin untuk apa yang dibaca di dalam sembahyang, dia nggak bisa gitu. Akhirnya begitu-begitu terus, jadi Kristi umur 5 tahun, terus umur 7 tahun, tiba-tiba suami saya bilang, mesti tambah anak 1. Katanya Kristi itu udah nakal, ya udah besar, jadi mesti ada adiknya. Nah, jadi waktu itu saya periksa dokter, saya ke dokter kandungan. Saya bilang, dokter saya mau hamil lagi gitu. Dia periksa, ternyata dokter bilang kandungan saya lemah, karena sering keguguran. Jadi saya hamil 2 bulan, kalau ada teman saya bilang saya lagi datang bulan, ya langsung juga saya datang bulan gitu. Jadi kalau 3 bulan saya punya kandungan lagi, saya lagi hamil, begitu lagi teman saya bilang, langsung lagi gugur. Akhirnya begitu-begitu terus, dan akhirnya memang dokter bilang kandungan saya udah lemah, nggak bisa hamil lagi. Jadi waktu dokter bilang saya udah nggak bisa hamil, saya pulang itu agak stres gitu ya. Saya stres, pikir-pikir gimana ini ya. Saya nggak punya keluarga di Jakarta. Terus saya lupa ya waktu itu kalau saya itu bisa kerja ya. Saya ada ijazah gitu. Lupa. Saya pulang, saya pikir kalau dia dapat waktu itu kan banyak orang perempuan suka cari dia gitu loh. Jadi kalau umpama dia sama perempuan-perempuan itu umpama ya, terus dia dapat anak di luar, terus laki-laki, gue bisa ditinggal. Itu pikiran saya waktu itu. Jadi waktu itu saya pulang, saya pas maghrib saya sembahyang maghrib, lalu saya mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walham. Mestinya begitu sembahyangnya. Tapi waktu itu saya waktu Allahu Akbar, malah saya bilang kalau saya bisa hamil dan melahirkan anak laki-laki, baru saya percaya Yesus Tuhan. Jadi waktu saya habis ucapin, saya sadar, astagfirullah, dari mana? Saya nggak pernah ada orang injili saya. Ada di depan rumah saya, ya masjid itu samping kiri ya. Di depan rumah itu pas, itu ada pendeta Pantekosta ya. Setiap hari dia datang kepada saya, Ibu, boleh masuk? Nggak bisa. Ini bukan rumah Yesus, kita bilang. Ini rumah Muhammad. Nggak boleh masuk. Saya bilang begitu. Tiap hari nggak boleh, saya nggak mau terima, saya nggak mau dengar apa-apa, gitu. Sudah akhirnya waktu sampai di mana ya tadi? Haleluya. Nah, di rumah itu ada pendeta. Setiap dia mau minta datang di rumah saya nggak terima ya. Akhirnya waktu saya sembahyang itu saya bilang kalau saya bisa hamil dan melahirkan anak laki-laki baru saya percaya Yesus Tuhan. Saya astagfirullah, dari mana ya? Saya nggak pernah mikir seperti itu, nggak ada yang pernah tawarin, nggak ada orang pernah injili saya. Lalu saya buka, saya punya cipu, saya ambil sembahyang lagi. Lalu saya mulai berdoa, ya Allah, ampuni saya mau tarik kata-kata saya. Saya tidak percaya itu Yesus Tuhan. Nggak usah kasih anak saya tidak percaya itu, saya tidak percaya itu Yesus Tuhan. Begitu saya bilang. Lalu saya sembahyang lagi. Habis sembahyang saya berdoa lagi. Ya Allah, ampuni saya mau tarik. Nggak usah kasih anak saya tidak percaya Yesus Tuhan. Setiap saya sembahyang 5 waktu, itu terus yang saya ucapkan. Saya batalin setiap perkataan itu. Saya batalin terus. Saya tidak mau. Saya tidak percaya kepada Yesus. Saya bilang begitu. Akhirnya habis bulan, tiba-tiba saya udah nggak datang bulan ya. 1 bulan lewat 1 minggu. Udah nggak datang bulan. Saya mulai ketakutan di situ. Dan saya ke dokter, ya, saya periksa dokter. Dokter bilang positif.
Waktu dia bilang positif, saya bilang, dokter keluarin. Saya nggak mau. Saya udah nggak mau punya anak lagi. Keluarin aja. Waduh ibu, mau bayar berapapun saya nggak mau. Saya takut sama Tuhan. Dia bilang begitu. Saya bilang keluarin dokter. Nggak bisa ibu. Udah saya pulang tambah stres lagi, ketakutan saya. Lalu saya mulai lari pagi. Jadi dari 1 bulan lebih itu 1 bulan 1 minggu, saya lari pagi terus sampai 4 bulan. Saya pun dari 1 bulan lebih itu sewaktu saya dinyatakan positif, mulai saya demam. Demam tinggi, bukan demam orang bilang, kalau orang Manado bilang lao-lao, ya cuma demam-demam biasa. Ini demam tinggi gitu. Terus saya nggak mau ke dokter, karena apa? Saya lebih baik mati daripada mau jadi orang Kristen. Kenapa? Karena bayangin aja orang tua saya, itu suami saya masuk Islam, mereka nggak terima, saya dibuang. Apalagi kalau saya jadi orang Kristen, itu pikiran saya. Jadi nggak mungkin saya jadi orang Kristen, saya bilang, saya nggak mungkin. Saya nggak mungkin jadi orang Kristen. Lagian waktu itu, di depan rumah saya itu banyak orang-orang sangir ya, ngontrak di depan rumah itu. Terus, aduh, mereka itu nggak apa bicaranya maki-maki. Terus saya bilang, kalau saya jadi orang Kristen, saya mau teman sama mereka, saya nggak mau. Ngapain? Amit-amit jadi orang Kristen. Itu waktu itu saya ngomong begitu. Enggak. Terus suami saya bilang begini, di Alkitab ada tertulis yang terdahulu jadi terkemudian katanya. Yang terkemudian jadi terdahulu. Saya tanya, apa artinya? Siapa tahu kamu masuk, kamu yang ajarin kita. Kamu aja dari Kristen dari kecil nggak tahu apa-apa, apalagi saya. Saya ngomong begitu. Nggak mungkin, saya bilang. Itu mustahil. Udah. Jadi setiap kita ngomong tentang itu, saya bilang nggak mungkin, mustahil. Nggak bisa, itu nggak akan terjadi. Karena saya tidak percaya kepada Yesus. Dan akhirnya begitu-begitu terus. Pas 4 bulan ya suami saya bilang, pergi periksa dokter. Saya bilang enggak, orang hamil itu nggak boleh minum obat. Karena apa? Saya mau mati daripada jadi orang Kristen, mending mati. Saya bilang begitu. Lalu datang teman saya, dia bilang begini, kamu mau bunuh diri kan? Tapi anak di dalam, kalau Tuhan tidak kasih mati kamu, terus anak di dalam itu, di dalam kandungan itu, kamu bisa bayangkan, kamu demam di dalam itu jadi apa? Tiba-tiba iya ya, saya bilang begini, ayo kita periksa dokter, dia bilang. Udah, saya ikutin dia periksa dokter. Sampai di dokter check up seluruh ya. Ternyata waktu keluar check up itu dia punya hasil, saya punya organ tubuh semua normal, nggak ada yang sakit. Terus nggak ada infeksi. Terus saya bilang, dokter, kalau nggak ada infeksi kenapa saya demam? Dokter bilang, nggak tahu, ini buktinya nggak ada infeksi. Nggak tahu, dia bilang. Lalu dia bikin surat ke psikiater. Lalu saya ke psikiater, sampai psikiater bilang begini, ibu ngomong aja apa yang terjadi. Saya ngomong. Waktu dokter bilang sama saya nggak bisa hamil, udah nggak bisa punya anak lagi. Saya pulang pas maghrib, saya sembahyang maghrib. Waktu saya sembahyang, saya bilang Allahu Akbar. Tiba-tiba saya ngomong, kalau saya bisa hamil dan melahirkan anak laki-laki, baru saya percaya Yesus Tuhan. Astagfirullah. Dokternya juga bilang astagfirullah. Kenapa ngomong begitu? Ada yang injili? Enggak. Terus dari mana? Enggak tahu. Tiba-tiba aja keluar begitu. Saya nggak tahu gitu. Nah akhirnya dokter bilang sama saya, begini aja ibu, diimani. Jadi setiap habis sholat ibu bilang, terima kasih ya Allah ini perempuan. Ya udah, saya bikin begitu. Setiap saya sholat, terima kasih ya Allah ini perempuan. Turun demamnya. Ya kandungan saya 4 bulan lalu berjalan terus. 4 bulan itu udah turun, udah nggak demam lagi. Baru saya terus sampai 7 bulan lewat, sadar saya, saya mau pingin tahu laki atau perempuan. Jadi udah 7 bulan lewat. Saya datangin ke dokter sama teman saya yang ajak ke dokter itu waktu itu. Kita datang. Dokter, saya minta di USG, pingin tahu laki atau perempuan. Dokter bilang sama aja bu, laki perempuan sama. Laki perempuan juga bisa jadi pilot, perempuan jadi dokter, perempuan bisa jadi petani, sama kayak laki-laki, dia bilang. Nggak ada beda. Jadi nggak usah, dia bilang. Tapi nggak harus. Ditanya, kenapa? Saya ceritain ke dokter. Waktu dokter bilang, saya nggak bisa hamil. Saya bilang, saya pulang sembahyang. Dan tiba-tiba saya bisa
keluar begitu aja, nggak tahu dari mana. Kalau saya bisa hamil dan melahirkan anak laki-laki, baru saya percaya Yesus Tuhan. Oh, dokternya senang banget ya, karena dia orang Ambon, Kristen ya. Lalu dia bilang, dia berdoa. Lalu dia putar-putar itu. Pertama dia putar-putar, nggak bisa lihat ya. Lalu setelah dia berdoa, dia putar-putar lagi. Dia bilang ini, tadi dia bilang nggak bisa lihat karena menyamping, kelihatan paha, ketutup sama paha gitu. Jadi ketika dia habis berdoa, dia ulang putar-putar. Dia bilang ini gejalanya laki, dia bilang begitu. Ya dokter, gejala tapi nggak kelihatan kan? Saya nggak percaya. Lalu dia panggil tuh tata usaha dari rumah sakit, dia bilang bikin perjanjian saya sama ibu ini. Kalau dia melahirkan perempuan, dokter bayar semua. Karena waktu di USG kelihatan bayi itu besar banget di dalam. Jadi harus dikeluarin memang karena udah besar. Jadi udah nggak bisa lahir normal ya. Jadi karena besar. Akhirnya dokter bilang saya harus disesar. Jadi minggu depan hari Selasa udah mau disesar. Ya udah. Karena nggak bisa lahir normal karena udah besar banget. Sudah saya pulang, saya ceritain ke suami saya bahwa kan dia sering ke ujung pandang karena dia bisnisnya di ujung pandang ya. Dia kirim ikan dan lobster ke Jepang waktu itu. Jadi saya bilang nggak usah ke ujung pandang karena saya mau dioperasi hari Selasa. Dia bilang kenapa hari Selasa? Besok aja kita nggak kerja. Kan nggak usah tunggu sakit perut kan? Dia bilang begitu. Tapi saya bilang mesti telepon. Ya udah telepon aja. Saya lupa telepon. Besok paginya kita itu ada anjing ya, anjing bunting gitu. Tiba-tiba Kristi buka pintu, anjingnya udah beranak dibuka pintu. Teriak tuh Kristi, mama anjingnya beranak. Langsung sakit perut saya. Udah mau lahir gitu anaknya, sakit perut. Lalu saya puasa karena dokter udah pesan kalau mau datang puasa. Saya puasa itu jam 6 pagi saya puasa. Lalu saya bawa kambing ke masjid karena besoknya Idul Adha ya. Jadi saya bawa kambing, lalu saya minta didoain sama imam itu, saya mau dioperasi, doain saya gitu loh. Udah, saya pulang ke rumah, saya juga sembahyang 2 rakaat. Terus saya berdoa, ya Allah terima kasih ini perempuan. Lalu ada suara saya dengar besar banget, laki-laki tahu bukan perempuan. Laki-laki tahu begitu. Loh, laki-laki. Waduh, kalau laki-laki mending saya mati daripada jadi orang Kristen. Sudah, saya keluar dari kamar habis berdoa, saya udah niat mau mati aja. Saya nggak mau jadi orang Kristen. Saya bilang ke suami saya minta maaf karena saya ada bohongin dia ya. Kalau dia kasih uang saya, karena dulu waktu saya ngidam ya, saya nggak boleh makan di rumah, mesti makan di restoran dan tidak boleh sendiri, mesti pakai teman gitu. Jadi kalau dia kasih uang, terus saya bilang habis uangnya, masa kamu bisa makan semua uang segitu banyak? Iya, habis ada makan sama teman-teman. Itu satu hari 3 kali saya makan di restoran waktu itu sama teman. Lalu itu uang itu saya simpan di Tabanas. Pikir saya jangan-jangan saya mau melahirkan, dia bilang nggak punya duit toh. Jadi saya simpan. Jadi waktu saya mau masuk rumah sakit saya kasih itu Tabanas. Nih uangnya ada di sini. Saya minta maaf karena saya udah bohongin kamu. Dia tanya, kenapa kamu kasih? Saya sebentar nggak mau pulang. Saya mau meninggal. Saya bilang, loh, kenapa begitu? Iya, saya mau meninggal. Saya nggak bakalan pulang. Saya kasih semua kunci apa semua yang saya simpan-simpan, udah kasih semua sama suami saya. Saya pergi ke tetangga lagi, minta maaf kalau saya ada salah. Saya bilang, terus kenapa? Ya, saya sebentar nggak pulang lagi gitu. Saya pasti meninggal. Saya bilang begitu. Karena saya tidak mau jadi orang Kristen, ya. Udah, pergi saya di rumah sakit, saya, suami saya sama anak, sama Kristi. Sampai di rumah sakit, saya lihat-lihat ini Kristi, saya menangis. Saya dalam hati saya mau tinggalin ini anak. Terus saya bilang sama suami saya, nanti kalau saya mati, kamu cari perempuan aja yang baik-baik untuk urus ini anak 2. Saya bilang begitu. Terus udah tangis-tangis, saya menangis ya. Terus susternya lewat. Ibu kenapa menangis kayak orang mau mati aja? Ya iya memang saya mau mati kok. Terus suster bilang, loh ada orang berdoa supaya hidup ini minta mati bagaimana? Iya saya mau mati sebentar, saya nggak mau hidup lagi. Udah. Begitu nggak lama saya dipanggil masuk. Udah. Langsung di meja operasi naik.
disuntik tulang belakang saya supaya nggak rasa lagi yang setengah ke bawah gitu. Udah begitu disuruh hitung 1 sampai 150, ya. Saya sampai 150, kok masih ya. Terus dokternya udah bedah perut saya. Saya mikir, saya berdoa, ya Allah, ambil nyawa saya. Saya tidak percaya itu Yesus Tuhan. Jangan engkau buat saya murtad kepadamu. Ambil nyawa saya, ya Allah, ambil nyawa saya. Saya berdoa terus, waduh nggak ada jawaban. Udah perut saya udah dibedah, terus lah. Sebelum itu dokter masih bikin persiapan, terus saya berdoa. Lalu tiba-tiba dia pasang itu oksigen di hidung saya. Terus saya pikir, oh iya, saya mau tahan napas saya biar menikmati gitu loh. Ya tahan napas saya. Terus susternya lihat-lihat, loh, kok ini selang kan nggak ada sambungan, kan di atas tabung itu mestinya ada gelembung-gelembung ya kalau kita napas. Kok nggak ada gitu. Jadi dia lihat saya baik-baik, dia lihat saya nggak bernapas, dia bisikin, ibu-ibu mau bunuh diri ya? Kalau mati jadi kuntilanak tahu. Saya langsung sadar, wah enggak deh, saya 5 waktu masa saya mau jadi kuntilanak, saya nggak mau jadi kuntilanak. Lalu saya mulai, ya Allah ambil nyawa saya tidak mau jadi orang Kristen. Saya berdoa terus sampai udah dokternya teriak Gorbachev. Loh, apalagi itu Gorbachev. Aduh, saya udah capek, pusing banget, capek ya. Minta mati nggak mati-mati gitu loh. Udah, udah dibersihin, ditolak ke ICU. Lalu saya waktu itu pendarahan ya. Pendarahan, saya diinfus darah gitu. Terus udah malam gitu saya dipindahin ke kamar. Di kamar pas udah subuh gitu, datang jam 5 pagi itu suster datang. Ibu-ibu bangun. Ada apa sih? Mau dilap. Udah dilap. Turun ibu, saya turun. Terus habis dilap dipakein baju, tiba-tiba dia pukul paha saya. Ibu, kenapa sih pakai teriak-teriak kemarin sore, emang kenapa? Tahu nggak? Waktu ibu teriak, anak itu biru. Jadi waktu dia bilang Gorbachev itu, waktu di kamar di ICU saya sadar ternyata Gorbachev itu presiden. Saya teriak, tidak mungkin saya jadi orang Kristen, tidak mungkin, teriak, ada bunyi besar banget. Dokter-dokter semua datang ke saya, ada apa ini ibu? Nggak ada apa-apa, saya nggak mau bicara, nggak ada apa-apa. Loh, tahu nggak? Suaranya itu sampai di depan sana tahu? Iya, nggak ada apa-apa. Udah, saya udah pikir, oh Tuhan, nggak mungkin saya jadi orang Kristen. Begitu saya ditolak di kamar saya, itu udah besok paginya datang suster itu mau lap saya gitu. Dia bilang, ibu tahu waktu ibu teriak itu tidak mungkin ada ibu jadi orang Kristen. Itu anak langsung biru. Dia lagi pegang kasih pakai bedak, dia bilang begitu dia dengar suara teriakan itu, dia lihat arahnya kemana, dia balik lagi lihat anak itu langsung biru. Jadi waktu biru itu dia cerita ke saya kan paginya waktu abis saya dipakein baju, dia cerita, tahu nggak waktu ibu teriak itu sore anak itu biru. Begitu dia bilang saya langsung ngomong, kalau begitu Yesus itu Tuhan. Kenapa saya ngomong gitu? Karena enggak ada orang tahu, ini cerita cuma saya sendiri yang tahu. Kalau begitu Yesus itu Tuhan. Ini suster bilang, ya, dia bilang astagfirullah, ibu, Yesus itu bukan Tuhan, dia Nabi Isa alaihissalam, dia Nabi ke-24, dia bukan Tuhan. Saya bilang Tuhan, jadi waktu saya bilang Yesus itu Tuhan, itu tangan besar banget, langsung peluk saya. Jadi saya lihat itu tangan dari depan saya, peluk saya. Waktu dia peluk saya itu ada sukacita berani luar biasa, nggak tahu takut, teriak, Yesus Tuhan dan hidup. Ini aku lagi dipeluk. Saya lagi dipeluk, ini tangannya besar banget, luar biasa. Saya ada sukacita, saya tidak pernah rasakan itu sukacita dan tidak tahu takut. Saya kayaknya lupa segalanya gitu loh. Saya ada sukacita luar biasa. Waktu saya dipeluk itu, lalu saya teriak-teriak, Yesus Tuhan dan hidup. Ini suster lari, berteriak, dokter, ibunya udah gila. Dokter dia berteriak di luar. Ketemu suami saya mau masuk, lihat saya pagi. Pak, istrinya udah gila gitu. Suami saya buru-buru masuk. Mama, katanya kamu udah gila. Siapa bilang saya gila? Saya nggak gila kok. Kan anak itu diinfuskan. Sekarang kamu panggil pendeta. Suruh doain, pasti sembuh. Saya ngomong begitu. Pasti sembuh.
Dia bingung, loh biasa anak saya itu krisis ulang tahun, opanya mau doa, saya enggak mau kasih. Oh, tapi jangan bilang-bilang Yesus di rumah ini. Ini bukan rumah Yesus. Saya ngomong begitu. Ini kamu suruh panggil pendeta, sudah diam, panggil pendeta sana. Kita nggak punya pendeta, kita punya imam, dia bilang begitu. Udah panggil pendeta adiknya kamu. Nah, adiknya itu Pantekosta. Ya. Dia panggil pendetanya, adik-adiknya semua datang. Lihat orang gila. Jadi mereka lihat saya, lihat seperti orang gila. Karena mereka tahu saya orang keras banget, masa suruh panggil pendeta. Itu kan mustahil bagi mereka itu, menurut pikiran mereka waktu itu. Jadi mereka lihat memang saya gila gitu. Udah datang pendetanya, ibu panggil saya, iya. Mau ngapain? Doain anak saya, pasti sembuh. Saya bilang begitu. Nah, jadi waktu saya pikir-pikir, kalau saya waktu itu pendeta, waduh senang banget. Karena apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau, ya toh? Ini, waduh, saya melayani, udah ngomong, udah bilang semua tuh firman, hampir satu Alkitab, nggak percaya, gitu. Saya bisa bilang, pasti sembuh. Lalu pendetanya bilang begini, tapi ibu harus berdoa juga. Oke, kita berdoa. Jadi waktu itu saya punya doa begini, Yesus, jika engkau benar-benar Tuhan, sembuhkan anak saya. Amin. Pendetanya masih doa, saya sudah amin. Habis itu, dia udah amin, dokter datang, tim dokter datang, ibu anaknya mau difoto, silakan. Jadi waktu difoto, ternyata yang tadinya diperkirakan dia itu keracunan karena ari-arinya hancur, toh. Ternyata nggak ada apa-apa, bersih. Sudah, infusnya dicabut, anak itu dinyatakan sembuh, gitu. Dan setelah dinyatakan sembuh, berapa hari kemudian pas anak itu dibawa ke kamar saya, 4 hari kemudian, terus suami saya waktu mau berangkat ke Ujung Pandang, dia bilang, Mama tinggal di rumah sakit aja, gampang, duitnya ada kok, mau bayar, biar mau sampai berapa lama, ada duitnya katanya, jangan takut. Karena kalau di rumah cuma saya sendiri sama Kristi kan, pembantunya saya udah keluarin karena waktu itu saya kerja semua sendiri gitu. Lalu kamu di sini aja, di sini ada telepon, saya bisa hubungin kamu. Dia bilang di sini aja. Tunggu saya pulang, baru kita pulang bareng. Ya udah, 4 hari kemudian saya sebagai arsitek selalu menghayal gitu ya. Hayalin orang tua saya datang, adik-adik saya datang, terus gue dianjak, yuk sebayang yuk. Aduh, teriak lagi saya, enggak mungkin, enggak mungkin. Waktu itu saya lagi netein bayi ya. Enggak mungkin saya jadi orang Kristen, tidak mungkin. Waduh, histeris saya berteriak di kamar. Datang lagi tuh, ada apa ini Bu? Enggak ada apa-apa. Tiba-tiba anak-anak itu yang saya pangku ini anak langsung ke belakang ya, berak-berak gitu, ke belakang. Udah 5 kali saya panggil suster, suster, anak ini udah 5 kali buang air, bawa aja di tempat bayi. Loh, kenapa baru dikasih tahu? Ya udah bawa aja. Bawa. Jam 9 malam, suami saya udah dari Ujung Pandang udah dipanggil. Saya dari kamar udah dipanggil, datang ke ruang bayi. Dokter bilang, Ibu, anak ini kita angkat tangan, bawa pulang aja. Terus saya, kenapa? Ini baru jam 9 malam, anak ini udah buang air 29 kali. Ini masih jauh, ini malam. Ini anak, coba lihat, udah setiap dikasih minum susunya, dia keluar. Begitu minum, terus begitu. Jadi anaknya udah lemes, udah nggak bergerak, tinggal matanya lihat ke kita gitu. Karena kan matanya itu bilang, Mama tolong dong. Seperti itu yang saya lihat matanya. Udah nggak bergerak itu bayi. Terus mulai itu suami saya bilang begini. Pas dia lihat itu anak, dia langsung bilang, saya tidak mau panggil pendeta. Anak ini harus hidup. Kalau dia mati, dia meninggal, saya bunuh kamu. Saya tidak pernah suruh kamu masuk Kristen. Saya tidak pernah suruh kamu ikut saya, malah saya masuk Islam. Jadi kamu jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Dia bilang begitu. Jadi udah. Saya tidak mau panggil pendeta, anak ini harus hidup. Saya sambil ketakutan, saya berlutut di depan box itu. Lalu saya angkat tangan. Yesus, jika engkau benar-benar Tuhan, sembuhkan anak saya di depan mata saya. Dan aku akan memberikan hidupku kepadamu untuk menjadi saksi seumur hidupku. Nggak sampai 5 menit, itu suster ada di situ, dokter ada di situ.
itu anak langsung bergerak, tangan kakinya langsung bergerak gitu. Lalu dokter bilang, "Ibu, suster, kasih susu, coba kasih susu." Ditungguin 10 menit, setengah jam, udah nggak keluar gitu. Jadi dokter nyatakan anak itu sembuh, dicabutlah infusnya, sembuh anak itu. Luar biasa, saudara. Jadi apa yang saya mau katakan, saya lihat dan saya rasakan. Saya rasakan tangan Tuhan yang peluk saya dan menyatakan Yesus itu memang hidup. Dia tidak mati, dia hidup. Saya rasakan itu, Yesus hidup. Dan apa yang saya katakan, Tuhan juga lakukan bagi saya. Dan itu firman-Nya juga ada. Apa yang kau katakan, aku lakukan, kata firman Tuhan. Ternyata apa yang saya bilang, itu semua ada firman-Nya. Jadi, saya mau bilang apa? Waktu itu, saya seperti sudah dikasih lihat semua apa yang saya katakan Tuhan sudah oke, sudah lakukan seperti apa yang saya minta. Jadi saya mulai tahan saya mulai jaga saya punya hati. Dan saya percaya, nggak mau percaya bagaimana, saya melihat, saya juga rasakan itu tangan Tuhan yang besar, saya lihat juga tangan Tuhan itu, makanya saya sekarang kalau saya berdoa, dalam nama Yesus tutup bungkus dari kepala sampai ujung kaki, karena begitu yang Tuhan, waktu tangan Tuhan pegang saya memang dari kepala sampai kaki itu terbungkus dengan tangan yang gede itu. Makanya kalau saya doa tutup bungkus itu karena saya pernah rasakan itu tangan Tuhan yang menutup bungkus dari kepala sampai ujung kaki. Luar biasa itu Tuhan. Saya aja selalu tidak mau, bahkan saya udah hina-hina, tetapi Tuhan itu luar biasa. Amin.